perkenalkan, nama saya Firman Yusuf. Saya dari kelas A dengan NIM 8324242017. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Tempat tanggal lahir saya yaitu Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Dan tanggal 29 April 2006. Yang saya hormati dosen pengampu Pancasila yaitu Bapak Saleh Al-Hamid, SIP MA. Jadi cita-cita saya itu menjadi guru dan afiliator bisnis. Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep urgensi Pancasila. Yaitu poin pertama, yaitu jelaskan konsep dan urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Jadi, konsep urgensi pendidikan di perguruan tinggi mengacu pada pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Urgensi pendidikan ini mengacu pengembangan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap positif pada mahasiswa, kemudian akan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita masuk di poin kedua. Sebutkan alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sangat penting dalam kajian sejarah bangsa Indonesia karena ia merupakan landasan filosofis negara, pandangan hidup bangsa, dan identitas nasional. Pancasila memberikan pemahaman yang mendalam tentang berjalannya bangsa, bagaimana nilai-nilai tersebut diinternalisasi, dan perannya dalam membentuk karakter bangsa. Oke, jadi kita masuk di poin ketiga, yaitu jelaskan konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Jadi guys, konsep negara, entitas politik yang memiliki kedaulatan dan wilayah tertentu. Tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, serta menjamin keamanan dan ketertiban dalam negeri. Urgensi dasar negara seperti Pancasila di Indonesia terletak pada fungsinya sebagai pedoman sumber hukum dan cita hukum yang memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta membangun bangsa. Oke, kita masuk di poin keempat, yaitu menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara, Indonesia merupakan dasar sistem penyelenggaraan negara yang mencakup nilai-nilai leluhur bangsa ya guys. Dan konsep ini menekankan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum tetapi juga pandangan hidup yang mengarahkan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Urgensinya terletak pada peran Pancasila dalam membimbing masyarakat bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Jadi kita masuk di poin kelima, yaitu jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi guys, Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai paduan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepnya mencakup 5 nilai dasar yang membentuk perilaku manusia Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Urgensinya terletak pada perannya sebagai sumber nilai dan norma, landasan integrasi bangsa, dan landasan moral dalam berbagai aspek kehidupan. Kita masuk di poin ke-6, yaitu jelaskan konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi guys, konsep urgensi Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu berarti bahwa Pancasila harus menjadikan pedoman dan landasan dalam setiap kegiatan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi
iptek di Indonesia. Hal ini bertujuan agar iptek yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa dan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Kita masuk di poin ke-7, yaitu jelaskan penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa dan berikan contoh. Penerapan Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa mencakup berbagai aspek, mulai dari sikap terhadap Tuhan, jadi sikap terhadap Tuhan ya guys, sesama manusia, hingga bangsa dan negara. Pancasila berfungsi sebagai panduan etika yang mempengaruhi cara mahasiswa berinteraksi dan bertindak dalam berbagai situasi. Contohnya, Pancasila dalam kehidupan mahasiswa meliputi menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan, membantu teman yang kesulitan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kampus. Mungkin saya rasa sudah cukup ya guys. Saya akhiri kata dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.